Orang yang tauhidnya bagus, dia tidak akan mengagung-agungkan casing. Dunia berikut isinya nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini, berkahilah majlis yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Luruskan niat kami agar apa yang kami lakukan ini benar-benar hanya mencari keridhaan-Mu. Bukakan pintu ilmu ya Allah, tambahlah kami ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, keyakinan yang lurus, yang tidak salah, wa qalban khashian, hati yang selalu khusyuk kepadamu, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa, yang tidak lalai darimu. Tolong kami agar menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur dan bisa memperbagus ibadah kami kepadamu ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Adakah yang tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu niat kita? Apakah Allah mendengar setiap ucapan kita? Apakah cara menjawabnya main-main atau tidak? Allah tahu. Santri jawabnya pakai hati ya. Jangan jadi gurauan kalau kepada Allah. Semua ucapan didengar oleh Allah dan Allah tahu di balik hati kita. Apa nih maksud ucapan ini? Main-main, bergurau, atau sungguh-sungguh. Dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Yang ikhlas dapat balasannya, yang main-main juga dapat balasannya. Tidak ada yang tertukar. Maka berhati-hatilah dengan setiap ucapan, niat, sikap. Semua akan kembali kepada kita. Tidak meleset, tidak tertukar. Kali ini kita akan membahas Sayyidul Istighfar. Kita semua ingin sukses. Sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Sayyidul Istighfar kita akan coba bahas. Karena dalilnya begini, Sayyidul Istighfar.
Oh iya, kejadian hidup ini hanya 4. 1, dapat nikmat, baru akan jadi kebaikan kalau kita punya kuncinya, yaitu syukur. Pemberian apapun dari Allah itu belum jadi nikmat yang sesungguhnya, itu baru ujian, baru jadi kebaikan kalau kita bisa mensyukurinya. Jadi jangan salah ya, punya rumah, punya perusahaan, punya popularitas, punya jabatan, itu belum jadi kebaikan. Kalau kita syukur, fakana khairullah, baru jadi. Jadi pemberian Allah itu baru jadi ujian. Kalau kita syukur, lulus. Kemudian kita akan dapat yang kedua dalam hidup ini, yaitu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kita akan diberikan musibah sedikit dibanding dengan nikmat. Dan musibah ini sama ujian. Akan jadi kebaikan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi ditimpa ujian apapun jadi baik. Ditipu, difitnah, disakitin, sakit juga, bangkrut, PHK, semuanya jadi kebaikan kalau punya kuncinya. Yang kedua yaitu sabar. Yang ketiga, kita berbuat baik, sholat, sedekah, ya beragam kebaikan, berbakti ke orang tua, mengurus rumah tangga. Tapi itu juga belum jadi kebaikan kecuali kalau ikhlas. Jadi ngirim paket salah alamat tidak sampai. Jadi harus belajar ikhlas, harus bermujahadah ikhlas, sekecil apapun. Dan yang keempat, kita pasti tergelincir walaupun kita matian. Ini di masjid juga udah banyak ketergelinciran. Mau ke masjid nyebrang, ada akhwat nyebrang, tergelincir mata. Lalu masuk ke sini kedupak orang, ngikut. Udah ngapling di sini tempat duduk, mau ke toilet, pas tempat sajadahnya didudukin orang, dendam ya. Ini sambil duduk, sambil ngobrol, ketemu orang, dalam kesendirian saja bisa bikin dosa. Makanya kita tidak mungkin tanpa dosa, walaupun kita sekuat tenaga berusaha menghindarinya. Tetapi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 22. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ada istighfar, ada tobat. Dua-duanya amalan yang disukai Allah. Istighfar itu dari ghafar, menutup. Istighfar itu bisa dilakukan oleh kita kapanpun. Setiap kali kita menyadari, astagfirullah saya salah, minta ampun kepada Allah dan hasilnya ditutup oleh Allah. Kalau tobat itu artinya kembali. Ada syarat-syaratnya. Minimal 3 syaratnya. 1, menyesal. 2, berhenti dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi. Minimal 3 itu. Istighfar bisa kapanpun. Kita bisa minta orang lain, tolong doakan supaya saya diampuni. Kita bisa mendoakan orang lain diampuni. Tapi tobat tidak bisa. Tolong dong kamu tobat buat saya. Tidak bisa. Karena yang tobat cuma bisa kita. Istighfar bagian dari tobat. Nah, kalau kita istighfar, kita bisa lakukan sebanyak mungkin. Tapi kalau tobat,
harus ada kekuatan yang lebih besar, lebih dalam dari istighfar, yaitu penyesalan yang sangat kuat dan berhenti. Misal, astagfirullah, saya tadi berbohong, ya Allah, ampun ya Rob, tadi saya sudah dusta, saya ngaku, saya nyesal ya Allah, ampun. Nah, istighfarnya minta ampun, tapi pengakuannya itu bagian dari tobat. Sudah itu dia enggak mau bohong lagi, dan sekuat tenaga tidak pernah berbohong lagi. Itu tobat. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali oleh diri kita sendiri. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya minta ampun padamu ya Allah. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis ada 70 kali sehari, ada 100 kali pagi saja, ada sambil ceramah begini, astagfirullah, 100 kali dalam satu ceramah. Ibnu Umar itu yang meriwayatkan. Padahal Rasulullah sudah tidak punya dosa. Maksudnya diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Lalu kenapa Rasulullah bertobat? Satu, para ulama mengatakan karena Rasulullah SAW tauladan, contoh, sehingga beliau memberi contoh kepada umatnya. Orang yang terpelihara saja beristighfar, dan banyak. Yang kedua, Rasulullah itu istighfar bukan dari seperti kita dari dosa, karena beliau maksum. Tapi ulama mengatakan beliau minta ampun dari kekurang sempurnaan. Beliau sedang melakukan satu amalan, nah menerima tamu sehingga agak lalai, sedikit kurang sempurna amalan lainnya. Nah, itulah yang dimintakan ampun. Jadi nilainya 9, minta ampun karena inginnya 10 mengabdinya ke Allah. Rasulullah SAW tahajud sampai kakinya bengkak oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ibadah sampai sebegininya? Padahal Allah sudah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, afala akunu abdan syakura. Bukankah semestinya saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah tuh begitu bersyukurnya kepada Allah, dipilih jadi nabi, terpelihara, mulia, jadi makhluk yang paling mulia. Dan beliau ibadah tuh sampai kakinya membesar, bengkak maksudnya. Mungkin peredaran darahnya jadi kaki, darahnya di kaki. Lama itu surat Al-Baqarah, Ali Imran. Terus sahabat-sahabat kan tidak ada yang tahan ikut salat tahajud dengan beliau. Beliau bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Nah, jadi di antara istighfar yang disebut Sayyidul Istighfar ini, yang paling topnya adalah yang ini. Tadi ada di sini ya. Kemana? Benar, istighfar. Kita kalau disuruh istighfar tersinggung. Iya kan? Pernah, saya mohon maaf ya, ada ibu-ibu tukar pikiran, tapi ini jadi pelajaran. Kenapa ya hati saya tuh tidak tenang terus, galau saja, cemas. Terus urusan teh banyak aja. Menurut gimana? Ya, ibu coba perbanyak istighfar. Emang apa kesalahan saya ya? Tersinggung. Ya, berarti harus istighfar asli. Jadi saya jadi jarang nyuruh istighfar ya. Kalau seperti itu responnya, kita coba aja evaluasi dan evaluasi. Lalu kita coba bertobat. Tobat dari apa? Jadi lagi. Jadi dosa yang besar kita adalah
kita tidak merasa berdosa. Istighfar yang paling pendek yang mana? Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang lebih pendek? Kan? Astaga. Itu. Kalau istighfar yang paling pendek kapan? Keluar dari toilet, gufronak. Yes, ya. Aku mohon ampunanmu, gufronaka. Baik, inilah Sayyidul Istighfar. Jadi hadisnya ini saya bacakan terjemah karena panjang ya. Jadi hadis ini barang siapa, beliau bersabda, jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan. Nah ini yang mau kita coba sekarang ya. Dengan penuh keyakinan dan dia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka ia termasuk dari penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam penuh dengan keyakinan lalu meninggal sebelum masuk pagi, maka ia termasuk dari penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lainnya ya, ini sahih. Fahuwa min ahlil jannah. Begitu. Sudah hafal doanya? Allahumma, boleh mengikuti, boleh tidak ya. Allahumma, kan enak daripada coba ikuti, itu kan perintah ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Panjang atau pendek? Nah ini dia ya, harusnya pendek dibanding lumuran dosa, betul? Ada yang di rumahnya banyak masalah, ada yang kena sihir, ada yang bertengkar terus. Pas baca surat Al-Baqarah, tapi maunya cuma ayat kursi saja, boleh itu ya. Padahal kalau dibaca surat Al-Baqarah itu dahsyat sekali. Nah sekarang masalah begitu besar dan banyak. Al-Baqarah cuma 1 jam seperempat kita baca. Ini pergi ke sana juga di jalan 1 jam seperempat, ya kan? Lihat-lihat medsos saja 5 jam kalau disambung-sambung. Padahal ini solusi. Sama ini dibanding dengan janji sorga tidak ada apa-apanya. Tadi berapa menit? Semenit juga tidak. Pertanyaan pertama, tapi pertanyaan ini menyusahkan. Sudah hafal belum? Sebetulnya saya tidak mengharuskan jawabannya karena jadi malu kan, tua-tua belum hafal. Nah kata-kata ini tidak bijaksana. Harus satu. Ini jelas sekali bisa membuat kita selamat. Hafalkan ya. Enggak usah dihafalkan, tapi dibaca saja 40 kali coba. Enggak usah dihafalkan, nanti hafal sendiri. Saya sudah 40 kali tapi belum hafal, berarti 40 kali lagi. Terus
Jangan heran, lagu-lagu yang enggak jelas aja hafal gara-gara sering. Benar? Ini pintu surga. Baik, kita coba ya. Dari awal, Allahumma anta rabbi. Maksudnya sekarang saya bagian menjelaskan. Bisa nggak selesai ini ceramah ya. Ini bagian diem ya gitu. Maaf ya. Allahumma anta rabbi, artinya ya Allah, anta engkau, rabbi Tuhanku. Nah ini kita harus menyadari Rabb itu adalah dialah Allah yang Rabb itu yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur, yang menguasai. Jadi namanya tauhid rububiyah itu yakin Allah lah yang menciptakan alam semesta, tidak ada satupun makhluk kecuali ciptaan Allah. Allah yang mengurus semuanya, tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Allah yang mengatur, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, di sana Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Jadi yang menciptakan kita, yang mengurus kita setiap saat, yang menggenggam diri kita, benar-benar hanya Allah. Kita bukan ciptaan siapa-siapa. Orang tua tanpa mengurangi rasa hormat tidak menciptakan kita, tapi jalan terciptanya diri kita. Allah anta rabbi. Ini adalah tauhid rububiyah, keyakinan bahwa diri ini ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. La ilaha illa anta. Ini tauhid uluhiyah. Tiada la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ilah itu adalah yang kita agung-agungkan, yang menjadi pusat penyembahan diri kita. Jadi hidup ini tidak boleh menuhankan siapapun. Kita tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan. Kita boleh memilikinya tapi kita tidak mengagung-agungkan. Seakan-akan kalau punya harta kita jadi mulia, kalau punya jabatan kita jadi hebat. Enggak, itu cuma ujian saja. Orang yang tauhidnya bagus, dia tidak akan mengagung-agungkan casing. Dunia berikut isinya enggak ada apa-apanya. Ini cuma tempat mampir sebentar, ujian. Mungkin kita dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Itu ujian, bukan tanda keagungan. Kita juga jangan mengagung-agungkan. Punya saudara, punya jabatan ini, itu biasa saja. Datang tamu, kita menghormati, kita menghargai manusianya, tapi tidak mengagung-agungkan dunianya. Jelas hadirin? Ini penting karena sekarang banyak yang menuhankan harta, jabatan, gelar, popularitas, konten, pujian, pengakuan orang, syahwat, amarah. Ini la ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Engkau. Saya ini hambamu. Lanjut. Khalaqtani wa ana abduka. Engkaulah yang menciptakan diriku dan aku adalah hambamu. Khalaqtani wa ana abduka. Jadi declare nih, yakin ini saya ciptaan Allah dan Allah menciptakan saya untuk menghamba kepadanya. Saya tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Saya tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali diberi kekuatan oleh Tuhan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bodoh, tidak tahu apapun kecuali diberi ilmu oleh Allah yang maha tahu segala-galanya. Yang saya punya cuman aib dan dosa. Khalaqtani wa ana abduka. Hidup saya adalah untuk mengabdi kepadamu ya Allah, Tuhan semesta alam. Hidup saya adalah untuk tunduk patuh kepadamu. Waduh, ini yang membuat dijamin surga tuh. Keren ya.
Sebetulnya saya ngarep-ngarep iya, tapi kelihatannya berharap dari makhluk bikin kecewa. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku wa ana ala ahdika, dalam perjanjian denganmu dan berusaha mematuhi janji kepada Allah. Jadi kita tuh terikat ya dalam perjanjian kepada Allah untuk jadi hamba Allah, untuk punya iman, bisa ibadah, bisa taat, dan saya berusaha memenuhi janji ini. Jadi kita tuh udah punya, sebagai hamba kepada Allah itu ada sesuatu janji yang harus kita patuhi. Nah, wa ana ala abdi ahdika wa wa'dika mastata'tu, sekuat kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, hamba berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari keburukan yang dilakukan. Nah, ini bagian dari pengakuan ya. Dan kita tahu bahwa kita ini bisa lepas dari perbuatan buruk yang kita lakukan kalau Allah menjaga kita. La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, ini dimaknai juga kita tidak bisa nih sholat, taat, sedekah, baca Quran kecuali ditolong Allah. Dan kita tidak bisa menjauhi maksiat, mata, pikiran, lisan, tubuh ini, hati, kecuali dilindungi Allah. Jadi kalau kita zikir la haula wala quwata illa billah, itu bukan semata kita tidak bisa berbuat tanpa izin Allah. Bahkan kita untuk zikir aja kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Ini seperti kita sekarang ingin ngaji ke sini ya. Ini sepenuhnya kita itu ditolong Allah. Setan mati-matian menggagalkan kita datang ke majelis ilmu. Karena di sini ada ampunan Allah, ada rahmat Allah. Ini pulang dari sini bisa diampuni nih. Bisa diturunkan rahmat, bisa diijabah doanya. Oh, ini mahal. Sepanjang jalan makhluk-makhluk air mendoakan kita, sepanjang jalan malaikat memayungi kita, walaupun mata tidak bisa lihat, tapi itu yang terjadi. Setan mati-mati, udah di rumah aja, hujan, dingin, besek kepleset loh. Ini becek itu, nanti baju basah masuk angin, enter wind, segala aja alasannya. Nanti pulang malam horor, ya enggak, banyak begal. Terus saya dibisiki supaya gagal. Udah di medsos juga udah bisa lihat. Ngapain sih? Terus maaf ya yang di medsos, nggak apa-apa. Kan ada yang tidak mungkin datang ke sini ya, seperti yang di Afrika Barat Daya atau di Kutub Utara, atau juga yang jauh-jauh atau yang sedang nunggu tapi niatnya mau ke sini. Harus ada niat, beda ya. Tapi yang uzur, masya Allah sama dapat kebaikan. Niat mau datang udah sama pahala ya. Padahal niat aja, tapi karena uzur jadi tidak berangkat. Maka kalau ada kesempatan datang itu beda perhitungannya. Kecuali yang uzur ya, tidak memungkinkan datang. Semua diganti loh, capeknya, bensinnya. Allah tahu semua pengeluaran. Allah tahu kita bonceng orang jadi ban jadi makin tipis ya, bensin jadi boros, apalagi yang diboncengnya rada-rada begitulah ya. Saya tidak tega nyebut gemuk ya. Semuanya Allah catat capeknya. Ini pulang nanti ngongkos, antri angkot, Allah melihat semuanya. Ada hitungannya. Balasannya yang paling nikmat itu dua. Selain ampunan ya, iman nambah, amal nambah. Berarti bahagia. Jangan dianggap remeh hadirin ya. Datang ke majelis taklim tuh. Itu ibu-ibu yang umur 83 itu
jauh itu dari Bekasi, naik bis sendiri. Kenapa suaminya nggak ikut? Suami saya sudah meninggal waktu usia 63, gitu nyebutnya. 63 lagi, 63 lagi ya. Alhamdulillah. Itu ayah teteh. Pada 67 gitu. Lalu lanjut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi kita jangan sok kuat, merasa udahlah saya gampang bisa saya atasi godaan. Nggak bisa. Kalau Allah nggak menolong, kita kalah oleh setan. Setan terus saja ngebisikin aja, nggak ada berhentinya. Ini kira-kira setan lagi ngebisikin saya enggak nih? Canggih bisikannya juga. Ada supaya tergelincir kata-katanya, supaya sia-sia, supaya salah, supaya ujub, supaya ya macam-macam lah. Terus aja berhenti, tidak berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma shana'tu. Dan berlindung kepada Allah tidak hanya dari keburukan, tapi dari dampak keburukan kita. Kan setiap perbuatan dosa, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7 ya. Kita berbuat baik, balik ke kita. Kita berbuat buruk, balik ke kita. Nah kita pun udah kejadian nih dosanya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk. Punya dosa enggak sih tenang-tenang gini? Punya tidak? Sedikit banyak? Banyak sekali? Banyak sekali, luar biasa banyaknya. Kalau diibaratkan api, kira-kira dosa kita itu seperti lilin atau obor? Obor atau kompor? Kompor atau api unggun? Api unggun untuk kebakaran rumah? Kebakaran rumah atau Los Angeles? Nggak boleh ngetawain musibah ya, tapi ya begitulah ya. Sedikit orang yang menyadari agresifnya kita melakukan dosa. Setiap ketemu orang, setiap ngobrol, setiap buka HP, setiap dengar sesuatu, lihat sesuatu, itu cenderung jadi dosa. Dan terus menerus. Dan semua dosa itu akan balik ke kita dengan berbagai bentuk kepahitan. Kalau nggak istighfar mah udah aja, nggak ada aja bahagia tuh, terus saja. Galau, cemas, sakit hati, ini itu yang betul-betul nyesek, membuat hidup ini tertekan terus. Lanjut. Wa abu ubidambi, dan saya mengakui dosa-dosa saya. Wa abu bidambi. Oh, ada yang kelewat. Abu ulaka binikmatika alayya. Dan Abu, saya mengakui nikmatmu kepadaku. Nah, ini di sini penting nih. Kita jarang ngaku. Semua ini nikmat dari Allah. Kita jadi manusia, tidak jadi batu. Kita diurus oleh Allah. Diberi hidayah Islam, diberi nikmat iman, aib ditutupi, rezeki datang terus, nafas gratis, mata melihat, badan bisa bergerak, bisa jalan, bisa sholat. Oh, semua ini abu ulaka binikmatika alayya. Saya mengakui semua nikmat ini darimu. Min, bagaimana? Yang nikmat dari surat An'am. Wa ma bikum, surat apa? Wa ma bikum min ni'matin
faminallah. Semua nikmat yang ada ini dari Allah. Ini serius hadirin. Jadi salah satu bagian dari Sayyidul Istighfar ini selain mengakui dosa, juga mengakui limpahan karunia. Ini rada jarang kita begitu. Wa abu ubidzambi, dan bawahnya, dan saya mengakui nih dosa-dosa. Benar, saya udah melakukannya. Mata saya kotor, pikiran kotor, ibadah enggak khusyuk, zakat gak dibayar, pelit, kata-kata suka nyakitin orang, mata suka zina, banyak mendengarkan aib. Ngaku nih, abu ubidzambi faghfirli, maka ampunilah saya. Faghfirli itu artinya maka ampunilah daku, ya Allah, ampun ya Allah. Ngaku semua nikmat dari Allah, udah gitu ngaku balasannya dari kita cuma dosa, ampun ya Allah. Indah kan? Allah maha baik, kita ngasih ke Allah malah pengkhianatan. Ini didempetkan seperti ini, beda dengan hanya minta ampun. Ini kita ngaku dulu nih, Allah sudah ngasih begitu banyak hal, yang kita lakukan adalah berkhianat ke Allahnya. Faghfirli. Makanya kalau dengan keyakinan tuh malu sekali pas baca doa ini tuh, ya Allah, Engkau memberi nikmat tiada terputus, Engkau memberi nikmat yang begitu lengkap, tapi yang saya lakukan, saya ngaku saya mengkhianati semua nikmat ini. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan digunakan untuk maksiat. Harusnya nangis kita ini kalau benar. Faghfirli, ampuni saya ya Allah, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa selain Engkau, anta ya Allah. Nah ini harus benar-benar, sudah cuma segitu ini luar biasa ya. Ini di ujungnya ini adalah tauhid juga, enggak ada. Aslinya kan kita sekarang dihormati orang itu karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat. Ini jangankan orang lain, orang yang paling dekat dengan kita aja tidak tahu dosa kita, benar? Istri, suami, anak, gak tahu. Sedekat-dekat orang dengan kita, gak tahu tuh. Lebih banyak yang tidak tahunya. Allah yang tahu setiap lirikan mata, setiap pikiran, setiap sentuhan, setiap ucapan. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Cuma Allah nutup-nutupi. Jangan dibuka ya. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka. Misalkan berbuat dosa, aduh sadar, orang gak ada yang tahu, tobat, ambil wudhu, sholat. Kalau Allah mau buka ya kebuka, nggak bisa enggak. Gimana kalau aib saya kebuka, tobat. Tapi orang-orang jadi menghina dan meremehkan saya, ya apa-apa. Itu bagian dari penggugur dosa. Gara-gara saya terbuka aib, yang dibukanya pasti sedikit. Betul. Coba ikut sidang koruptor, yang dibukanya sedikit. Korupsi yang gak ketahuan aja, belum kelakuannya, zinahnya, maksiat lainnya, pembohongnya, sebagian besar dosa gak ketahuan. Itu aja udah 12 tahun penjaranya. Ini lagi mikir apa? Jadi kayak ngaharulang beginian. Ini saya lihat bacanya beda kayak begini. Bagus. Kapan ini dibacanya? Ya kalau kita merasa minimal pagi dan petang. Tapi kalau kita merasa mau betul-betul tobat ya tidak ada salahnya kita baca lebih banyak. Karena ini pengakuan dan ketauhidannya besar sekali di sini.
Mari sama-sama kita baca Allahumma. Sambil dijiwai ya, jangan hanya lisan. Ya Allah, Allahumma tu ya Allah. Di hati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Panjang ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Usahakan dibaca dengan dipahami artinya. Ini tauhid. Seperti ayat kursi. Kenapa habis sholat yang baca ayat kursi tidak ada yang menghalangi dari sorga selain kematian? Karena ayat kursi juga menguatkan iman. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah selain engkau, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, semua diurus oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk, wala naum, dan juga tidur. Allah selalu terjaga, mengawasi kita setiap saat, mengurus segala-galanya. Tidak ada yang luput sekecil pun. Walaupun daun jatuh, walaupun sebutir biji di dalam perut bumi, semuanya terawasi oleh Allah. Lalu gimana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis, milik Allah, bagi Allah. Semua yang ada di langit milik Allah. Semua yang ada di langit, di bumi, cuma satu pemiliknya, Allah. Enggak ada yang punya. Indonesia, Amerika, milik Allah. Semuanya, termasuk diri kita. Ini bukan punya kita. Ini milik Allah. Kalau ini wajah punya saudara, jangan tua dong. Terus bayi ya. Enggak, kita menua. Nahan uban satu aja enggak bisa. Walaupun makan sari ijuk, minum aspal, ngeremus areng, tetap baik. Lalu lahu ma fis samawati wa fil, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa menolong kita, memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan, di belakang, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Semuanya Allah tahu. Tenang. Gimana besok? Besok itu dalam kekuasaan Allah. Bagaimana saya nanti? Allah yang menguasai nanti. Yang penting kita benar aja sekarang. Kita benar sekarang, berarti kita mensyukuri waktu yang ada. La in syakartum la azidannakum. Ingin boleh, cita-cita harus, ikhtiar maksimalkan, doa optimalkan, tapi yakin yang menggenggam nanti, besok, lusa, ya Allah. Enggak kejadian kecuali yang Allah izinkan. At-Taubah ayat 51. Gimana?
Kenapa saya jadi rada lupa begini Ustaz? Kul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Tenang, ada Allah ya, penguasa langit dan bumi, yang maha baik, yang tidak akan mengecewakan, yang sudah janji la in syakartum la azidannakum. Pasti kalau kita syukur ditambah karunia-Nya. Terus man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kita enggak tahu apa-apa. Tidak ada ilmu kecuali yang Allah berikan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak berat mengurus semua ini. Dialah Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Kalau baca ayat kursi itu udah beres harusnya. Makanya kita dianjurkan baca ayat kursi itu bukan semata-mata dibaca, tapi nambah iman, nambah yakin ada Allah penguasa pemilik. Makanya setan juga lari, karena jadi nggak ada apa-apanya setan itu. Begitu? Nah, demikianlah hadirin sekalian, cukup tinggal diamalkan. Oh, silakan baca Az-Zumar ayat 53, Ustaz Fuad. Qul ya ibadiyalladzi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat yang membuat orang beristighfar tidak diazab tuh, sebentar ya. Al-Anfal, tolong dibacakan Ustaz. Al-Anfal ayat 33. Begitu pentingnya bagi kita untuk beristighfar, karena ini yang sangat harus kita waspadai. Sudah? Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampunan Allah. Nah, kata sahabat Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, Al-Anfal 33, beliau berkata, dulu umat ini ada dua jaminan keamanan, yaitu Rasulullah SAW dan istighfar. Makanya tidak turun azab. Satu jaminan keamanan, yaitu Rasulullah telah tiada, dan tinggal satu lagi,
jaminan keamanan, yaitu istighfar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amalkan ya, terlalu menderita hidup ini kalau kita kurang istighfar dan tidak bertobat. Benar-benar kita tidak akan bahagia, karena kita akan dikejar-kejar terus oleh dosa yang sudah kita lakukan dan tidak bertobat. Tidak ada ancaman dalam hidup kita selain kezaliman diri kita sendiri yang tidak ditobati. Makanya orang yang tidak tobat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang yang tidak tobat itulah manusia yang zalim. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah, tidak ada pengumuman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah yang menyaksikan semua dosa dan aib kita memberikan taufik kepada kita bisa bertobat dengan sebenar-benar tobat. Hadirin, kita akan segera mengakhiri supaya tidak terlalu larut malam sambil bersedekah. Silakan bersedekah tanpa ragu. Jangan khawatir berkurang harta. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Bal yajda kecuali Allah menambahnya. Kita baca Fatihah ya supaya nambah keberkahan dan ayat kursi. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Kita coba beristighfar dengan jujur. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada satupun maksiat yang kita lakukan kecuali Allah menyaksikannya. Allah menutupi, memberi kesempatan kita tobat. Mari kita masing-masing beristighfar sambil kita buka lembaran-lembaran. Jujurlah kepada Allah. Mintalah ampun dengan ikhlas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Istighfarlah hadirin, sambil ingat dosa kepada orang tua. Istighfar yang air susu dibalas dengan air tuba. Istighfar yang sering menyakiti orang tuanya, yang kata-katanya sering mengiris, yang sering membuat orang tuanya berurai air mata. Istighfar yang jarang senyum, yang tidak sabar dengan keadaan orang tua. Ingat 9 bulan dulu kita di rahim ibu, lahir ke dunia mempertaruhkan nyawa. Siang malam dibelai, dipeluk, dijaga, tidak pernah jijik walaupun sedang nikmat makan untuk membersihkan kotoran kita. Istighfar hadirin, yang sering melukai hati orang tuanya. Istighfar yang doa dibalas dengan hardikan, yang matanya pernah sinis merendahkan orang tua, yang jarang menyapa dengan hangat. Astagfirullah. Jangan-jangan hidup kita banyak dirundung duka, musibah, buah dari kedurhakaan. Astagfirullah. Bila orang tua kita sudah tiada, pasti kita hanya menyesal dan menyesal. Mengapa ketika ada sering kita sakiti? Ingatlah durhaka kepada orang tua, didahulukan azabnya. Betapapun orang tua kita tidak seideal yang kita harapkan, tapi tetap darah dagingnya ada di tubuh ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin, yang selama hidupnya lebih banyak melupakan Allah, yang menuhankan selain Allah, yang punya Tuhan lain, yang menuhankan nafsu, menuhankan syahwat, hanya menuhankan duniawi, kesenangan-kesenangan dunia. Istighfar yang hanya memberikan sisa kepada Allah. Astagfirullah. Istighfar yang munafik, yang pura-pura baik, padahal Allah tahu. Istighfar yang hidupnya sering musyrik, munafik. Astagfirullah. Ya Allah, yang jarang ikhlas,
yang amal-amalnya hanya pamer ke manusia, yang hidupnya hanya ingin dinilai dan dipuji orang, tidak peduli kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni orang tua kami ya Allah, sayangi keduanya. Bahagiakan ya Allah, karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, angkat derajat, mudahkan hisabnya, masukkan ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan darimu. Kami mengenalmu ya Allah, mengenal jalanmu. Muliakan keluarga keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba yang pernah kami sakiti, yang sengaja, yang tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Ampuni ya Allah saudara-saudara kami yang pernah khilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami bisa jadi pemaaf yang tulus. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Beri jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Bukakan pintu rizkimu yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah. Ya Allah, tolong berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Rumah tangga sakinah dan keturunan yang soleh-soleha yang mendambakannya ya Allah. Semuanya ciptaanmu. Ya Allah, mudahkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Jadikan sehatnya sehat yang bisa nambah taat padamu. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah, orang-orang yang baik. Mudahkan kami urusan yang mendekatkan kami kepadamu. Jauhkan kami dari urusan yang menghijab kami darimu. Ya Allah, selamatkan saudara kami di Palestina, di Uighur, di Rohingya, dimanapun kau menyaksikan semuanya ya Allah. Siapa lagi yang bisa menolong selain Engkau? Engkau pemilik segala karunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Mereka semua ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Jadikan niat jahat kaum zalimin kembali kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, kuatkan iman saudara-saudara kami, menangkan atas kaum zalimin. Ya Rabb, kami mohon beri hidayah pada pemimpin kami ya Allah. Jadikan orang yang mengenal-Mu, takut padamu, sehingga bisa memimpin negeri ini, umat ini di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.